Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are. How's everything? I hope all of you always health. And welcome back to our English class. In this meeting, you are going to study about entertainment and invitation. Are you ready? Okay, let's get started. Making, accepting, and declining an invitation. Pasti teman-teman pernah menerima undangan kan? Baik itu undangan rapat, undangan makan bersama, undangan menghadiri ulang tahun, atau mungkin undangan menghadiri pesta pernikahan. Selain menerima, teman-teman juga mungkin pernah menolak atau tidak bisa menghadiri sebuah undangan. Nah, di sini you are going to study about making, accepting, and declining. Bagaimana cara membuat, menerima, serta menolak sebuah undangan. Menolak di sini bukan berarti kita tidak mau datang ya. Bisa saja karena waktunya bertepatan dengan kegiatan yang lain. Atau kita sudah memiliki janji dengan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Okay, let's see. Making an invitation. Pertama, kita mencoba untuk mempelajari bagaimana cara membuat sebuah undangan. Hal yang pertama kalian ucapkan adalah kalimat atau kata ajakan atau undangan. Seperti apa? Contohnya, would you like to? Would you like to di sini teman-teman bisa juga mengganti dengan jenis undangan yang sesuai dengan ajakan. For example, would you like to come to my house? Berarti itu ajakan mengajak teman-teman atau seseorang untuk mampir ke rumah kita atau mengunjungi rumah kita atau datang ke rumah kita. Selain itu apa lagi? Contohnya datang ke pesta ulang tahun. Would you like to come to my birthday party? Atau ajakan untuk nonton bersama. Would you like to go into the movie with me? Itu salah satu undangan atau ajakan dalam membuat sebuah undangan atau ajakan. Selain would you like to, teman-teman juga bisa menggunakan I would very happy if. Di sini juga sama, teman-teman juga bisa mengisi dengan jenis undangan yang sesuai. Entah itu birthday party, wedding anniversary, atau wedding party, atau juga going to movie, atau juga hanya sekedar makan bersama, atau mungkin meeting ya, rapat. I would very happy if you can come to my house. Ya, sama undangannya, cuman saja jenis ajakannya yang berbeda. I would very happy. Itu sama-sama mengajak. Selanjutnya, selain I would very happy, kalian juga bisa menggunakan kata atau kalimat we would be delighted if you. We would be delighted if you. Di sini sama mengajak atau mengundang seseorang untuk bisa hadir atau datang ke acara kita. Contohnya tadi misalnya ke birthday party, wedding party, atau juga misalnya hanya sekedar datang ke rumah atau nonton bersama. We would be delighted if you come to my house. Selain we would be delighted if you, teman-teman juga bisa menggunakan would you care to. Would you care to? Contohnya, undangannya misalnya datang ke acara pernikahan. Would you care to come to my wedding party? Itu juga merupakan sebuah ajakan atau undangan kepada seseorang. Selain would you like to, I would very happy if, we would be delighted if you, dan would you care to, teman-teman juga bisa menggunakan we would be pleased if you could. Di sini sama halnya dengan ajakan-ajakan yang lain, teman-teman juga bisa menggunakan we would be pleased if you could. Di sini terlihat lebih sopan ya, atau lebih polite, karena di sini sama dengan mengajak dan alangkah senangnya jika kita bisa hadir. We would be pleased if you could come to my house.
We would be pleased if you could come to my wedding party. Dan sebagainya. Oke, dari making an invitation ini, teman-teman bisa menggunakan beberapa kalimat yang bisa dipakai untuk mengajak seseorang atau mengundang seseorang. Oke, bisa dipahami ya? Oke, after making an invitation, now let's study about accepting invitation. Jadi selain membuat, teman-teman juga akan belajar cara mengungkapkan menerima sebuah undangan atau ajakan. Okay, you can say thank you very much for inviting me. That's sign but you are accept these invitations. Jadi, mengucapkan thank you very much for inviting me menandakan bahwa teman-teman menerima ajakan atau undangan tersebut. Thank you very much for inviting me. Thank you very much for inviting me. The second one, you can say that's very kind of you. That's very kind of you. Ya, selain thank you very much, teman-teman juga bisa mengungkapkan atau mengatakan that's very kind of you. It's mean same with that thank you very much. Bahwa teman-teman menerima atau mau hadir atau senang karena sudah diundang. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa mengungkapkan atau mengatakan with the greatest pleasure. With the greatest pleasure. With the greatest pleasure. Ya, bahwa teman-teman menerima undangan tersebut. Ya, dan setelah menerima pasti akan hadir. Dipastikan biasanya setelah menerima undangan akan hadir. Selain 3 di atas, teman-teman juga bisa mengungkapkan atau mengatakan what a delightful idea. What a delightful idea. Ya, bahwa teman-teman ketika mengucapkan what a delightful idea, teman-teman menerima undangan tersebut atau ajakan tersebut. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menggunakan atau mengatakan with the greatest pleasure. With the greatest pleasure, ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kata with the greatest pleasure yang menandakan bahwa teman-teman menerima undangan tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa menggunakan kata it's delightful too, ya. Bisa diisi dengan misalnya kalau ke pesta pernikahan, it's delightful to come to your wedding party, ya. Artinya teman-teman menerima undangan tersebut dan akan hadir di undangan tersebut. Okay, that's about accepting invitations. Let's continue to declining invitation. Selain menerima, pastinya akan ada yang menolak atau dalam arti tidak bisa hadir ke pesta undangan atau ke pesta pernikahan atau ke undangan-undangan yang lainnya. Oke, selain accepting, pasti ada masanya atau ada kalanya teman-teman tidak bisa menghadiri undangan atau memang karena undangan tersebut bertepatan dengan acara kita yang lainnya. Sehingga teman-teman mau tidak mau harus memilih salah satu acara yang sama-sama di tanggal tersebut. Nah, cara untuk menolak atau tidak menerima dalam arti kata kalian tidak bisa menghadiri undangan tersebut, teman-teman bisa menggunakan beberapa ungkapan seperti di bawah ini. Yang pertama, teman-teman bisa mengucapkan atau mengungkapkan kalimat penolakan dengan menggunakan I'm very sorry I don't. I'm very sorry I don't. Ya. Misalnya teman-teman ada yang mengundang, would you come to my birthday party? Lalu kalian tidak bisa menghadirinya dan kalian bilang, I'm very sorry I don't. Maaf, saya tidak bisa. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan kata I'd like to but. Nah, I'd like to but ini adalah penolakan secara halus. Maksudnya teman-teman mengawali dengan kalimat saya suka, saya senang sekali diundang, tapi maaf saya nggak bisa hadir. Seperti itu ya, jadi penolakan secara halus. I'd like to but sorry I can't come. Saya senang sekali mendapat undangan, tapi maaf saya nggak bisa hadir. Nah, ini penolakan secara halus. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ungkapan thank you for asking me but. Terima kasih sudah mengajak saya, tapi
sorry, saya nggak bisa. Nah, ini juga sama, ajakan atau penolakan halus. Ini juga sama penolakan halus ya. Jadi teman-teman berterima kasih dulu ya, mengungkapkan rasa senang dulu karena sudah diundang, tetapi teman-teman lalu mengutarakan atau mengungkapkan bahwa tidak bisa hadir. Thank you for asking me, but sorry, I can't come. Ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan unfortunately I can't. Ya. Sayang sekali saya nggak bisa hadir. Sayang sekali saya nggak bisa datang. Unfortunately I can't. Ya. Sayang sekali saya nggak bisa. Ya. Nah, ini ada beberapa yang memang bisa teman-teman ungkapkan untuk menolak atau mengungkapkan bahwa teman-teman tidak bisa hadir ke sebuah undangan tersebut. Nah, yang terakhir, teman-teman juga bisa mengucapkan atau menggunakan kata already promise. Artinya, teman-teman sudah punya janji. Already promise. I already promise ya. Already promise with my mom. Sorry, I can't come. Ya. Saya sudah ada janji dengan ibu, maaf saya nggak bisa hadir. Oke, itu ada beberapa expressions yang mengungkapkan bahwa teman-teman tidak bisa menghadiri undangan tersebut atau tidak bisa hadir di undangan tersebut atau ajakan ya. Oke, setelah teman-teman mempelajari tentang making, accepting, and declining invitations, now let's study about making and responding a request. Jadi selain undangan ya atau menerima ajakan dan menolak ajakan, teman-teman juga akan membuat dan merespon sebuah permintaan. Nah, permintaan ini ada yang permintaan murni, orang lain ingin kita lakukan atau kita melakukan sesuatu pada orang lain. Artinya, ketika teman-teman memiliki sesuatu atau membutuhkan sesuatu, teman-teman meminta pertolongan orang lain. Atau teman-teman dimintai pertolongan oleh orang lain. The first, making request, asking someone to do something for you. Atau membuat permintaan, yaitu meminta tolong seseorang atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Jadi requestnya kita melakukan atau meminta tolong seseorang berbuat sesuatu untuk kita. Permintaannya adalah kalian bisa menggunakan expressions can you. Nah, can you di sini bisa diisi macam-macam ya. Bisa misalnya can you close the door please. Nah, tentu menggunakan please ya, karena kalian meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kamu. Artinya untuk kesopanan atau polite request, maka teman-teman harus menggunakan please. Selain can you, teman-teman juga bisa menggunakan could you. Misalnya, could you close the door please? Could you dan can you itu lebih sopan menggunakan could you ya. Jadi kalau can you itu biasanya lebih informal atau misalnya ke teman-teman ya, bisa menggunakan can you. Tapi kalau could you itu lebih polite dan digunakan di situasi yang formal. Could you close the door please? Nah, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kita minta tolong orang lain untuk menutup pintu. Could you close the door please? Atau teman-teman juga bisa menggunakan would you mind closing the door for me please? Nah, selain could you, ungkapan atau ekspresi would you mind juga polite atau sopan ya, dan bisa digunakan di formal situations. Would you mind closing the door for me please? Nah, di sini ketika would you mind, kalian bukan close lagi tapi menggunakan verb ing, closing ya. Would you mind closing the door for me please? Tidakkah kamu keberatan menutup pintu untuk saya? Nah, jawabannya berbeda dengan yang lain tentu, tapi nanti kita akan pelajari di respond request. Oke, paham ya tadi ya? Ketika can you dan could you, mana yang lebih baik digunakan? Tentu saja kalau yang formal kita menggunakan could you, dan yang informal atau misalnya yang ke teman-teman kita bisa menggunakan can you. Lalu could you dan would you mind yang mana yang lebih sopan? Keduanya sopan, polite ya. Bisa digunakan di formal situations. Could you dan can you tidak menggunakan verb ing. Artinya can you close, could you close. Tetapi ketika kita menggunakan would you mind, teman-teman harus menggunakan ing di kata kerjanya. Would you mind closing the door for me please? Ya. Kenapa? Karena di situ ada mind ya.
nanti kita akan pelajari di present continuous tense. Ada beberapa yang kata kerja ya yang dihadapkan dengan feeling, testing itu harus menggunakan verb ing. Tapi saat ini kita pelajari dulu ya bahwa yang menggunakan would you mind itu harus menggunakan verb ing atau tambahkan ing di kata kerjanya seperti close menjadi closing ya. Oke, paham sampai di sini ya? Kita lanjutkan. Oke, selain making a request atau asking someone to do something for you, kita juga bisa making request, asking if you can do something. Kita meminta jika kita bisa melakukan sesuatu, atau artinya kita mau melakukan sesuatu. Kita meminta permintaan bahwa kita menginginkan atau bisa melakukan sesuatu. Contohnya, kalian bisa menggunakan tadi can, ya. Can I, ya. Can I use bicycle? Can I use your computer? Can I use your car dan sebagainya ya. Can I use your bicycle? Nah, di sini kalian sama tadi menggunakan kalimat yang informal. Boleh ke teman-teman ya menggunakan can. Atau kalian juga bisa menggunakan can untuk meminjam benda yang lainnya. Can I borrow your computer? Ya. Itu artinya kalian meminta bahwa kalian mau melakukan sesuatu. Artinya meminjam komputer kalau di sini ya. Oke, atau teman-teman juga bisa menggunakan do you mind ya. Apa kamu keberatan? Do you mind if I turn off the TV? Apa kamu keberatan jika saya apakah kamu keberatan jika saya matikan TV? Nah, di sini teman-teman menggunakan do you mind. Kalau di sini do you mind if I, karena tidak menggunakan verb ing ya. Jadi teman-teman langsung saja do you mind if I turn off the TV? Karena memang diawali dengan I ya, dan kata if juga. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan would you mind. Ingat tadi would you mind if I turn on the heating? Oke, would you mind if I turn on the meeting?